Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian di rumah? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Serta kita dijauhkan dari penyakit berupa virus corona yang saat ini sedang melanda negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua, baik Bapak, anak-anakku sekalian, keluarga kita, umumnya kaum muslimin dimanapun berada, dijauhkan dari virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita baca umul kitab terlebih dahulu. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak akan sampaikan kepada anak-anak sekalian, silakan mempersiapkan buku cetaknya terlebih dahulu, yaitu buku bahasa Arab. Dikeluarkan dulu. Kalau masih ada di lemari, ambil di lemarinya. Nah, kalau sudah siap, kita akan memulai belajar. Bapak tunjukkan, kita akan belajar pelajaran bahasa Arab kelas 5 ya. Jadi ini buku bahasa Arabnya, buku bahasa Arab kelas 5. Kemudian silakan buka di daftar isi. Nah, Bapak tunjukkan ya daftar isinya. Daftar isi. Hari ini kita akan belajar pada pelajaran yang pertama. Di dalam bahasa Arabnya disebut ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Darsul awwal itu artinya pelajaran pertama atau disebut bab pertama. Adapun subtema atau temanya hari ini berjudul Ghurfatul Julusi wal Mudzakarah. Nah, Bapak ulangi lagi, Ghurfatul Julus wal Mudzakarah. Artinya kita belajar tentang ruang belajar dan ruang tamu, atau boleh dibalik, ruang tamu dan ruang belajar. Oke? Kalau sudah, silakan dibuka pada halaman yang pertama. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita belajar tentang Ghurfatul Julus wal Mudzakarah, ruang tamu dan ruang belajar. Nah, materi pembelajaran kita silakan dilihat di warna pink, ada 2 kolom ini, 1, 2. Yang pertama dulu materi pembahasannya. Pertama kita ada al-ibaratul jadidah. Al-ibaratul jadidah itu ungkapan-ungkapan baru. Yang kedua kita ada percakapan, al-hiwaru. Nah, itu percakapan. Materi yang ketiga ada at-tamrinat, itu latihan. Yang keempat al-qiraah, membaca. Yang keenam at-tarkib. Ya, tarkib itu tersusun, terstruktur. Jadi kita tidak boleh langsung langkau-langkau, langsung materinya langsung kita dari yang misalnya yang pertama harus al-ibaratul jadidah dulu, langsung kita langkau al-qiraah, nggak boleh. Harus kita at-tarkib. Yang terakhir ada latihan lagi, ditutup dengan latihan at-tamrinat. Itulah materi pembahasan kita. Silakan dibuka di halaman yang kedua. Nah, di sini ada gambar ya. Anak didikku sekalian, di sini ada gambar. Nah, biasanya kalau sudah ada gambar begini, kita akan terbantu. Apa artinya? Nah, sudah bisa kita tahu ya di sini. Kalau seperti ini kita sudah akan tahu. Walaupun sebenarnya hari ini hanya perkenalan saja untuk mengetahui pembahasan apa yang akan kita pelajari dari bab per bab. Nah, di sini ada gambar. Nah, sebagai
permulaan, walaupun belum Bapak terjemahkan seluruhnya di sini, Bapak ambil saja 4 ya. Pertama itu ada gambar. Nah, di dalam warna hitam berbentuk segi 4 itu sudah kita tahu. Itu dalam bahasa Arabnya mildodatun. Mildodatun, atau kalau kita ingin langsung mildodatun. Mildodatun itu artinya meja. Meja apa? Tidak sama. Kalau meja belajar dengan meja tamu beda. Kalau ini meja ruang tamu. Nah, buat saja nanti di bawahnya meja dalam kurung ruang tamu. Karena meja untuk belajar dengan meja ruang tamu berbeda. Nanti kita ke sekolah pengen minta belikan meja begini atau buatkan meja begini, nggak cocok karena ini meja khusus ruang tamu. Di dalam bahasa Arab ada perbedaan. Meja ruang tamu itu mildodatun, sedangkan meja belajar itu disebut apa? Maktabun. Itu meja untuk belajar menulis. Kemudian di sebelahnya, kalau tadi meja ada lawannya ya, atau untuk pelengkapnya itu kursiyun. Sudah bisa kita lihat di lingkaran hitam ini. Nah, ini juga sama. Di dalam gambar ini kursi ruang tamu. Kalau kursi belajar kita berbeda. Ini sama ya. Kursiyun itu untuk umum. Kursi ruang tamu bisa, kursi kita sekolah bisa, ruang tempat kita belajar bisa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, nah, mafroshun. Ya, sudah kita tahu mafroshun itu apa? Mafroshun itu taplak meja. Ya, kalau bahasa kita spray. Ya, kita ulang lagi. Mafroshun, taplak meja. Nah, yang keempat sudah bisa kita lihat ini apa? Madhariyatun, pot bunga atau vas bunga. Ya, silakan ditulis, dipahami yang Bapak sebutkan tadi, atau bisa latihan-latihan di rumah. Alangkah baiknya kalau ditambah dengan kamus ya. Dengan kamus, beli kamus, apalagi sekarang canggih bisa dicari di internet. Ya, kamus bisa di-download di Play Store untuk kamus-kamusnya untuk menambah referensi kita biar kita tahu ini apa artinya. Nah, mungkin sebagai pendahuluan ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan 4 yang Bapak terjemahkan tadi bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari satu persatu, Bapak jelaskan baik mufradatnya maupun artinya. Sekian anak-adik sekalian, mudah-mudahan kita sehat selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum.